Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas tentang bunga telang. Nah, apa sih bunga telang itu? Kamu pernah dengar bunga telang? Belum? Penasaran? Nah, bunga telang itu bisa memberikan warna biru ke makanan. Keren kan? Nah, bunga telang yang biasanya diketahui hanya sebagai tanaman merambat, contohnya yang sering ditemui di pekarangan rumah ya, atau di tepian hutan, ternyata telah dimanfaatkan sejak zaman dulu loh secara turun-temurun. Sebagian orang memanfaatkan bunga telang ini dari generasi ke generasi sebagai obat tradisional. Nah, dalam penelitian Herman nih ya, menyatakan bahwa di beberapa desa di daerah Jawa Barat terdapat kebiasaan penduduk yang memanfaatkan bunga telang ini sebagai obat untuk mengobati sariawan, insomnia, dan obat tetes mata. Nah, berbeda dengan Jawa Barat, di Malaysia, bunga telang ini sudah lama digunakan sebagai pewarna makanan. Kamu tahu nasi kerabu? Nah, nasi kerabu itu adalah salah satu kuliner khas Malaysia yang wajib kamu cicipi pastinya ya nanti kalau ke Malaysia. Nah, nasi ini berwarna biru. Nasi ini sejenis nasi uduk tetapi berwarna biru. Nah, warna biru pada nasi kerabu itu berasal dari bunga telang ini. Selain nasi kerabu, ada juga pulut tai atau pulut tekan yang berwarna biru di daerah-daerah peranakan. Nah, kalian bisa lihat seperti ini penampakan dari nasi kerabu. Lain lagi nih ya, di Thailand, bunga telang dikonsumsi sebagai minuman berwarna biru dengan nama Nam Dok Achan. Nah, biasanya disajikan dengan perasan jeruk lemon. Sedangkan di India, sekitar daerah Kerala dan di Filipina, bunga telang ini dikonsumsi sebagai sayuran. Nah, ternyata nih bunga telang yang selama ini ketahui ya hanya sebagai tanaman liar, punya banyak segudang manfaat ternyata ya. Nah, saya juga penasaran nih, apa yang menyebabkan bunga telang ini begitu banyak manfaatnya dan digunakan oleh orang-orang di seluruh belahan dunia. Yuk kita kupas tuntas ya rahasia bunga telang ini sampai puas. Oke, dalam kamus bahasa Inggris, bunga telang dikenal dengan nama butterfly pea atau pigeon wings. Nah, sedangkan bahasa ilmiahnya sendiri adalah Clitoria ternatea. Nah, di Indonesia bunga telang ini memiliki banyak nama nih. Di Sumatera, bunga telang dikenal dengan nama bunga biru atau bunga kelentit. Di Jawa, ia dikenal dengan nama kembang teleng atau menteleng. Nah, di Sulawesi, bunga ini disebut dengan bunga talang atau taman raleng. Sedangkan di Maluku disebut dengan nama bisi. Nah, itu ya, ternyata banyak nama ya di daerah-daerah di Indonesia. Bunga telang ini termasuk dalam suku polong-polongan atau Fabiaceae atau Leguminaceae. Asal bunga ini masih simpang siur nih, karena ada sebagian penelitian menyatakan bahwa bunga ini berasal dari Asia dan sebagian lagi dari Amerika. Dari manapun asalnya, bunga telang sudah masuk ke Indonesia dan mulai banyak ditemukan meskipun perhatian terhadapnya masih sebatas untuk pakan ternak ya dan obat tradisional. Menurut penelitian Manjet dan Jones ya, tahun 1992, bunga telang ini dapat beradaptasi dengan baik pada kondisi tanah berpasir, tahan terhadap kekeringan dengan curah hujan 500 sampai 900 mm per tahun, dan mampu berkompetisi dengan gulma atau tumbuhan pengganggu. Bunga telang ini juga cukup baik untuk dijadikan sebagai tanaman penutup tanah karena perkembangannya yang cukup cepat dan mudah. Pernyataan itu juga didukung oleh penelitian Hall tahun 1992, Gomes and Kalamani tahun 2003, dan Cook et al. Itu 2005 tentang bunga telang, bahwa tumbuhan itu dapat hidup sebagai penutup tanah untuk tanaman
perkebunan karet dan kelapa dengan kondisi tanah berpasir dan pH tanah 5-8. Nah, bunga telang ini merupakan tanaman perdu yang dapat tumbuh dan hidup bertahun-tahun. Dan tingginya dapat mencapai 5 meter, berambut halus dan bagian pangkal berkayu. Daunnya majemuk menyirip trifoliat seperti daun kacang-kacangan pada umumnya ya. Bunganya tunggal seperti kupu-kupu yang keluar dari ketiak daun. Warna bunganya biru terang dengan warna putih kekuningan di bagian tengah. Tetapi ada juga bunga yang berwarna putih nih. Bunga telang juga memiliki polong dengan biji yang berbentuk seperti ginjal pipih. Nah, tanaman bunga telang ini bisa dikatakan sebagai tanaman ajaib loh. Kenapa? Karena hampir seluruh bagian tanamannya bermanfaat, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan polong. Gak percaya? Nih, semakin kita kupas nih ya tentang bunga telang, pasti kalian semuanya juga terpukau nih. Bunga telang berasal dari suku polong-polongan atau Fabaceae ya. Nah, ciri khas dari golongan ini adalah punya bintil akar yang dapat menyuburkan tanah. Bintil akar ini mengandung bakteri Rhizobium yang dapat mengikat nitrogen bebas di udara, lalu melepaskannya ke tanah, sehingga tanah tersebut dapat mengandung nitrogen dan menjadi subur. Begitulah akar bunga telang bekerja ya, karenanya bunga telang juga dapat dijadikan sebagai tanaman penutup tanah. Ia juga membantu penyediaan nitrogen untuk tanaman lainnya. Makanya ya, tanaman bunga telang ini baik untuk membantu kesuburan tanah karena pada akarnya juga terdapat bintil-bintil Rhizobium atau salah satu bakteri pengikat nitrogen yang mengikat nitrogen dari udara bebas dan selepasnya di dalam tanah. Bunga telang ini dinyatakan sebagai bank nitrogen karena kemampuannya dalam mengikat nitrogen cukup baik. Selain sebagai pengikat nitrogen, ternyata rebusan akar bunga telang juga bermanfaat untuk kesehatan. Dalam pengobatan Ayurveda, akar kembang telang lebih sering digunakan secara luas. Akarnya ini memiliki rasa yang pahit, tapi dapat memberikan efek dingin, pencahar, tonik, dan biasanya digunakan untuk pengobatan demensia, bronkitis, TBC paru, asma, peradangan, demam, dan rasa terbakar. Nah, karena pengobatan Ayurveda ini adalah pengobatan kuno di India, maka perlu dilakukan penelitian ulang untuk mengetahui kandungan kimia pada akar bunga telang ini. Masih ingat negara mana yang memanfaatkan tanaman bunga telang sebagai sayuran? Ya, benar, India dan Filipina. Ternyata di Filipina bagian yang dijadikan bahan sayuran adalah polong mudanya dari bunga telang tersebut. Nah, selain dijadikan sayuran yang dikonsumsi oleh manusia, batang dan daun bunga telang ini juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Nah, banyak penelitian nih yang menyatakan bahwa batang dan daun bunga telang ini baik untuk hewan ternak. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Endang Sutedi tahun 2013 yang menyimpulkan bahwa bunga telang dapat berpotensi sebagai sumber protein dan energi untuk ternak jenis ruminansia, karena tanaman bunga telang mengandung protein sekitar 21-29% nih, dan dengan energi kasar sebesar 18,6 mg per kilogram. Kecernaan bahan organik 69,7% dan kecernaan energi sebesar 66,6%. Nah, penelitian terbaru dari Swiss German University atau SGU yang dipimpin oleh Maruli Panjaitan pada tahun 2015 tentang ekstrak daun bunga telang mengkaji tumbuhan tersebut sebagai obat diabetes. Penelitian itu menyimpulkan bahwa mengkonsumsi ekstrak bunga telang selama 20 minggu dapat menyembuhkan penyakit diabetes nih. Nah, bunga telang sendiri mengandung antosianin yang berwarna biru, sehingga bunga yang dilarutkan dalam air akan menjadi warna biru. Sedangkan senyawa kimia yang berhasil diteliti oleh Kazuma pada tahun 2003 pada mahkota bunga telang mengandung 14 jenis glikosida
flavonol dan 19 jenis antosianin. Salah satunya adalah fenol dan delfinidin yang menurut Hutajulu tahun 2008 dapat menyembuhkan radang pada mata. Nah, makanya minuman dari mahkota bunga telang ini lebih sering digunakan sebagai obat dan disajikan sebagai teh bunga telang. Nah, itu sebagian keajaiban yang bisa saya jabarkan ya dari bunga telang. Bunga yang ini benar-benar keren kan? Kebanyakan dari kita sering melihatnya dan mengira bahwa bunga ini sebagai tanaman hias biasa, tapi ternyata di balik kesederhanaan bunga ini terdapat berjuta manfaat yang layak kita ketahui. Nah, demikian. Jadi saya juga mau nih tanam tanaman bunga telang juga. Bagaimana dengan kalian? Yuk kita menanam bunga telang. Oke, terima kasih untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.